Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue, CEO Flourishman. Teman-teman, gue pengen bagi-bagi uang giveaway untuk program BTS atau Bincang Tentang Sukses di channel YouTube Flourishman. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway ini, kalian wajib like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga, kalian harus kasih kesimpulan di kolom komentar di setiap episode video BTS yang gue posting. Untuk yang beruntung akan mendapatkan 100.000 per episodenya. Dan uang ini akan gue bagikan sampai 100 episode program Bincang Tentang Sukses. So pastikan lo ya yang jadi pemenangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Flourishman. Salam pebisnis muda. Halo teman-teman semua. Berjumpa dengan gue Andika Ramadan, CEO dari Flourishman. Dan teman-teman sekarang sedang melihat program BTS Bincang Tentang Sukses, program baru di YouTube Flourishman, di mana gue selaku CEO akan mengundang banyak narasumber yang inspiratif biar menjadi motivasi teman-teman untuk terus melanjutkan bisnis Flourishman dan bisnis-bisnis lain yang sedang kalian jalankan. Jangan lupa subscribe YouTube Flourishman, like dan komen ya. Video ini dipersembahkan oleh Flourishman. Flourishman dibutuhkan pria. Halo teman-teman semua, hari ini gue udah kedatangan seller ya dari Bekasi, seller Flourishman, namanya Mas Aziz ya Mas ya. Iya. Selamat datang Mas Aziz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? Sehat. Oke, sebelumnya makasih nih Mas Aziz sudah mau datang ke kantor Flourishman. Seperti yang tadi banyak gue bilang ya Mas, kita bakal ngobrol sama Mas Aziz karena memang teman-teman, Mas Aziz ini udah bergabung cukup lama di Flourishman dan sekarang omsetnya sudah cukup baik ya, sampai puluhan juta dalam 1 bulan. Dan kalau teman-teman pengen tahu cerita inspiratif dari Mas Aziz, ini gue bakal ngulik sekarang, bakal ngobrol panjang sama Mas Aziz. Nah, mungkin pertama-tama nih Mas Aziz. Mas Aziz itu ceritain dong sejarahnya, kenapa sih bisa jualan Flourishman? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman yang sekarang mungkin nonton di rumah, di kantor, dan dimanapun lah ya. Itu gimana proses Mas Aziz bisa bergabung sama Flourishman, kayak gitu. Jadi sebelum saya bergabung di Flourishman itu kan saya kenal sama mas-mas dari Cempaka Putih. Nah, beliau itu udah jualan Flourishman, udah bagus waktu itu, omsetnya udah bagus. Dan kebetulan karena kita udah teman dekat, beliau nawarin, Jess katanya, cobain ini kalau mau main katanya, Flourishman produknya lagi bagus, lagi naik. Kalau mau mainin katanya lumayan untungnya juga gitu. Akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba dan alhamdulillah memang bagus penjualannya Bang. Itu di tahun berapa Bang? Itu di tahun kemarin 2020. Di tahun 2020 ya? Oke. 2020. Berarti masih terhitung baru ya Mas ya? Masih baru. Bergabung jadi seller. Iya. Jadi ada salah satu seller yang nawarin Mas Aziz nih Iya. buat gabung jadi seller Flourishman. Nah, yang bikin Mas Aziz memang tertarik untuk bergabung karena produknya bagus. karena produknya bagus. Produknya bagus, di samping produknya bagus juga kan penjualannya juga bagus. Betul. Nah, gitu. Itu kata teman Mas Aziz Kata waktu teman itu ya, saya. salah satu seller ya? Iya, betul. Dari Cempaka Putih. Iya. Nah, setelah gabung gimana Mas? Beneran bagus nggak produknya? Dan ternyata beneran Bagus ya? bagus, produknya itu bagus karena saya pakai sendiri waktu Oh, itu. dipakai sendiri Pakai waktu itu. buat nyoba, karena kan kebetulan saya Betul, juga jerawat betul. gitu kan. Dan ternyata di penjualannya juga bagus. Penjualannya bagus ya Mas Aziz ya? Ingat nggak Mas waktu itu pertama kali daftar jadi seller Flourishman, itu berapa omset yang bisa Mas Aziz capai gitu? Waktu saya Kira-kira pertama pas di daftar, awal ya? pas di awal itu kita daftar di yang 20% gitu Bang. Kalau nggak 20% salah ya? 600 ribu. Berarti ratusan ribu? Iya, masih ratusan ribu. Oke, berarti Mas Aziz gabung di paket pendaftaran yang memang modalnya ratusan ribu ya, Iya. untuk jadi seller Flourishman. Nah, untuk Mas Aziz sendiri nih Mas, maksudnya sebelum jualan Flourishman berarti memang udah jadi pelaku usaha ya? Iya. Bukan karyawan berarti Mas? Bukan. Oke, sejak kapan Mas mulai usaha? Mulai usaha sejak 2018 Bang. 2018, berarti sekitar 3 tahun ya Mas Sekitar Aziz 3 ya? tahun. Dulu pernah nggak Mas jadi karyawan di perusahaan orang gitu loh? Apa memang pas selesai sekolah langsung mulai bisnis gitu? Oh enggak, dulu pernah waktu 2009 itu saya pernah kerja jadi karyawan di Kalimantan. Di Kalimantan? Iya. Oke, Di berapa hotel. lama waktu itu Mas? 9 bulan. 9 bulan ya? bulan. Sebagai apa kerjanya? Sebagai apa ya? Karyawan catering. Karyawan catering, Iya. oke. Karyawan catering.
Di Kalimantan tuh. Di Kalimantan. Jauh-jauh banget. Iya. Iya. Dapatnya di sana. Dapatnya di sana ya. Kenapa memang nggak dapat pekerjaan di sekitar Jabodetabek? Asli mana sih Mas Ajis ini? Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, Indramayu. Iya. Berarti dari Indramayu langsung ke Kalimantan dulu. Tidak, waktu itu kan waktu saya belajar pendidikan di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya, di Pasuruan. Ketika saya ada masalah di pendidikan saya mencoba kabur nih. Oh, coba kabur. Iya, coba kabur Iya. cari pengalaman baru. Oh. Kebetulan ke Kalimantan waktu itu pengalaman pertamanya. Coba kabur dari pesantren dulu. Iya. Kenapa tuh Mas kabur? Berarti pernah ngerasain masa-masa Pernah ya. ini ya, kelam gitu ya? Iya, pernah. Jadi waktu itu alasan saya kabur itu kan saya udah lulus di SMA waktu itu di Alia ya. Iya. Dia udah lulus, cuman kata guru pendidiknya itu tidak boleh keluar dulu selama 1 tahun, disuruh ngabdi. Oh, disuruh ngabdi. Iya, disuruh Iya. ngabdi. Kebetulan jiwa muda saya udah berontak. Jiwa waktu muda itu. udah berontak ya. Akhirnya Udah memutuskan berontak, buat untuk keluar pulau. Iya. Iya. Dan kaburnya itu nggak ke rumah, jadi Iya. kaburnya langsung ke Kalimantan. Dari Pasuruan langsung ke Kalimantan. Kalimantan. Dan itu langsung kerja catering di sana ya Mas ya, Iya. selama 9 bulan ya. Oke, nah abis kerja 9 bulan terus Mas Ajis langsung pulang ke Pasuruan, Indramayu atau gimana tuh waktu itu? Waktu itu langsung ke Pasuruan dulu, kita minta maaf karena sudah Oh kabur. iya, ke pondok ya? Iya, biar Oke. nyari ridho dulu kan. Oke. Ridho dari guru. Setelah dapat ridho dari guru, baru saya balik. Baru balik ke kampung ya. Oke, Mas Ajis berarti ternyata dari sosok Mas Ajis ya, yang sekarang kalem, ternyata dulu pernah liar ya. Ya kan? Ya karena memang dulu anak pondok ya Mas ya. Iya. Akhirnya coba buat cari peruntungan hidup lah bahasanya kan ke Kalimantan. Dan dapetin apa yang dimau nggak waktu itu Mas? Pas di Kalimantan tuh pas kerja? Tidak. Enggak ya? Enggak, ya. Kenapa enggak? Ya karena belum dapat. Belum dapet ya? Iya, belum dapat apa yang saya inginkan. Penghasilan berapa waktu itu Mas? Pas jadi karyawan tuh? Waktu jadi karyawan itu saya digaji sekitar 900.000. 900.000, oke. Nah, 900.000? Iya. Tahun? 2009. 2009, oke. Berarti sekitar 11 tahun ya mungkin? Iya, 11 tahun lalu ya? Iya. Betul lah, 11 tahun lalu ya? Oke. Nah, jadi gini Mas Ajis. Berarti kan ini Mas Ajis pernah jadi seorang karyawan nih. Iya. Sebelum Mas Ajis memutuskan buat berbisnis. Nah, maksud saya gini Mas. Yang jadi alasan Mas Ajis buat berbisnis itu apa? Apa karena memang faktor Mas Ajis pernah kerja? Karena gajinya cuma ratusan ribu, Mas Ajis merasa ini nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari, atau memang punya motivasi lain gitu? Satu yang membuat saya berhenti jadi karyawan itu karena jiwa saya susah diatur, Bang. Jiwa susah diatur. Iya, jiwanya susah Berarti pengennya diatur. merdeka ya? Pengennya merdeka, Ya, apapun hasilnya. berdiri di atas kaki sendiri gitu. Betul. Oke. Mau berapapun hasilnya, nggak apa-apa. Yang penting Iya. nggak diatur. Oke. Karena pengalaman dari Kerja di Kalimantan. kerja di Kalimantan itu diatur-atur selalu berantem. Oh iya. Ya, sama bos itu selalu berontak. Oke. Setiap kali disuruh saya tidak mau. Oke. Karena saya nggak mau disuruh, Bang. Oke. Jadi jiwanya berantem. Jadi memang Mas Ajis dari dulu lebih seneng ya udah Mandiri. kerja untuk diri sendiri, Iya. ya kan? Mandiri dan dapat penghasilan juga buat diri sendiri kayak Betul. gitu kan. Nah, jadi itu kan kerja kan tahun 2009 ya Bang? Iya. Pernah ngerasain masa-masa nganggur nggak sih Bang? Nggak punya pekerjaan gitu? Dulu Pernah sekitar berapa ya? 2 bulan sampai 3 bulan 2 pernah. bulan sampai 3 bulan pernah nganggur ya? Nganggur di rumah aja tuh. Di rumah aja. Jadi pengacara gitu? Ya pengajar. Pengangguran banyak acara ya? Betul. Nah, jadi Mas Ajis, Mas Ajis ini kan sekarang udah sekitar berapa Mas umurnya sekarang Mas? 29. 29, berarti kelahiran tahun 90. 91. Oh 91 ya, jadi pasti ya setiap orang itu kan punya titik terendah tuh Mas dalam hidupnya gitu loh. Nah tadi Mas Ajis cerita apa yang bikin Mas Ajis kerja, karena kan memang pasti Mas Ajis punya kebutuhan dong. Iya. Secara pribadi, waktu itu belum nikah kan Mas? Belum. Nikah, maksud saya apa yang melatar belakangi Mas Ajis langsung pengen kerja setelah lulus kan pasti ada tuh yang jadi motivasinya. Iya. Maksud saya, nah apakah memang dulu Mas Ajis itu pernah mengalami titik terendah nih dalam hidup? Apakah memang Mas Ajis bukan lahir dari keluarga yang mapan? Atau Mas Ajis pernah kesulitan keuangan? Itu bisa diceritain nggak Mas titik terendahnya gitu loh? boleh. Titik paling bawah di mana Mas Ajis merasa benar-benar kayak ngerasa hampir kehilangan harapan gitu loh sama kehidupan sendiri gitu loh Mas. Ya pernah waktu kecil ya, waktu SD itu kan saya ditinggal sama orang tua ya. Iya. Waktu itu orang tua saya, ibu khususnya kan kerja ke Taiwan. Oke. Ayah saya juga udah pisah sama ibu. Oh, ibu kerja di Taiwan Iya. waktu itu Mas. Jadi saya tinggal sama kakek dan nenek, sama Oke. paman, bibi di situ. Jadi orang tua memang sudah bercerai. Iya, Oke. orang tua sudah bercerai dan saya tinggal sama kakek nenek tadi. Hmm. Nah,
dari situlah hidup saya mulai mengalami paling ini ya, titik paling rendah ya. Tuh, nggak punya duit, nggak punya apa, jadi kerjaannya tiap hari itu ya main, sampai sempat mencuri untuk beli. Oh pernah Mas Aziz? Pernah, untuk kapan, beli Mas? makan, beli mainan itu kita sampai nyuri karena nggak dikasih sama nenek atau kakek gitu. Waktu kapan tuh Mas? Ya, waktu SD. SD ya? Waktu kecil ya. Karena memang orang tua di mana gitu kan Mas, ibu di mana, bapak di mana, Mas Aziz tinggal sama kakek nenek. Iya betul, tahu sendiri lah ya. Iya udah paham banget saya kok. Nah jadi memang karena memang Mas Aziz ngerasa susah buat jajan, susah buat beli mainan lah bahasa gitu Mas, ya akhirnya ya harus ngelakuin hal-hal yang gak terpuji waktu kecil ya. Iya. Untung aja masih SD Mas ya. Dari itu. Iya. Kalau kemarin ditangkap nih. Kayak gitu. Oke, jadi itu pengalaman terpahit di hidup Mas Aziz. Nah ini saya malah baru tahu nih ya, Mas Aziz ternyata memang korban perceraian juga gitu loh. Tapi gimana orang tua sekarang, masih ada Mas? Orang tua alhamdulillah dua-duanya masih ada. Masih ada. Ibu masih di Taiwan? Enggak, ibu udah pulang. Udah pulang di Indonesia dari 2007. 2007 itu udah menetap di sini. 2007 udah menetap di sini. Oh. 2007 atau 2017 ya? 2007. Kalau Bapak, Mas gimana Bapak? Bapak ada di kampung, masih satu kampung sama saya. Masih satu kampung, tapi masih berkomunikasi sama Bapak dan Ibu? Jarang ketemu. Kalau sama Bapak nggak ketemu. Kalau sama Ibu masih, karena masih satu tinggal. Oh. Tinggal bareng. Oke. Dari dulu memang komunikasinya sama Ibu tuh? Sama Ibu. Oke, Mas Aziz. Ibu tahu Mas Aziz punya usaha kayak sekarang nih? Tahu. Gimana respon Ibu? Ya Ibu, alhamdulillah sekarang udah mulai seneng gitu kan, lihat anaknya udah mulai pada sukses. Gitu. Yang penting Ibu mah ngedoain gitu. Mas Aziz anak berapa sih? Anak pertama. Pak. Anak pertama. Iya. Punya adik Mas? Punya satu. Adik sekarang? Adik lagi nunggu wisuda sekarang. Oh nunggu wisuda, adiknya kuliah berarti? Kuliah. Wah keren ya. Kakaknya pengusaha, adiknya hampir sarjana nih sebentar lagi kan? Iya, nah itu pasti jadi kebanggaan banget buat ibunya Mas Aziz ya Mas ya, karena sama kayak Mas Aziz, saya pun kan juga bukan lahir dari keluarga yang mampu gitu loh Mas. Artinya Mas Aziz ini anak yang bisa dibilang bisa jadi anak yang membanggakan gitu loh Mas. Soalnya Mas Aziz bisa mengubah kehidupan ataupun image orang-orang terhadap keluarga Mas Aziz gitu loh. Ya karena gini Mas, kita tahu ya Mas ya, kalau orang kan kerja sebagai TKW itu dianggapnya biasanya sebagai pekerjaan yang rendahan gitu loh. Tapi kan Mas Aziz dan Ade itu bisa membuktikan gitu loh, walaupun ibu memang tidak berpunya, orang tua nggak ada, secara ekonomi nggak cukup, tapi Mas Aziz bisa maju gitu loh. Gitu. Nah ini salut banget nih, ceritanya inspiratif banget ya. Dari Mas Aziz saya baru tahu Mas Aziz ibunya ternyata pernah kerja di luar negeri sebagai seorang TKW, dan Mas Aziz juga korban perceraian gitu kan. Adiknya juga sarjana, hebat banget kayak gitu loh. Nah, Mas Aziz sendiri Mas, tadi kan sempat nyebut tuh aliyah. Nah, Mas Aziz ini sebenarnya lulusan pondok atau gimana sih Mas? Atau memang pernah sekolah formal dulu Mas? Dulu pernah kalau sekolah SD, tapi sampai kelas 5. Kelas 5? Sampai kelas 5. SD sampai kelas 5? Iya. Terus habis itu? Pas sampai kelas 5 itu, karena mungkin kakek sama nenek saya udah nggak sanggup ya waktu itu, karena saya nakal banget di kampung. Di kampung itu saya di Indramayu ya? Iya, di kampung di Indramayu itu dikenal bandel banget di kampung ya. Pokoknya bandel banget lah. Karena udah nggak kuat, akhirnya disuruh berangkat. Tapi memang terakhir sekolah itu pas kelas 5 SD? Iya, pas kelas 5 SD terakhir. Oke, nah berarti ketika ke aliyah itu ya pendidikannya pendidikan agama aja Mas ya? Pendidikan agama. Bukan pendidikan umum kayak sekolah-sekolah gitu ya? Oke, berarti terakhir sekolah pas 5 SD? Pas 5 SD. Nggak pernah ngerasain SMP gitu Mas, di sekolah formal, SMA? Nggak pernah. Kuliah nggak Mas Aziz? Kuliah nggak. Boro-boro kuliah ya berarti ya? Nah, jadi berarti ya kita garis bawah nih ceritanya teman-teman nih, menarik nih soalnya nih. Ya kan? Masih di Mas Aziz ternyata bukan sarjana, bukan lulusan SMA, bukan lulusan SMP juga. Bahkan terakhir sekolah formal kelas 5 SD Mas ya? Berarti setelah dari 5 SD ini, Mas Aziz langsung masuk ke aliyah tuh? Tidak dulu, sama. Dari awal lagi. Oke, dari awal lagi. Iya. Tidak lagi. Oke. Sama seperti SD. Iya. Di pesantren. Oke. Bedanya di pesantren dan pondok ya Mas ya, berarti ya. Oke. Bandelnya tuh memang dulu kenapa Mas? Ya bandel, anak muda ya. Anak muda ya. Kelas 5 SD bukan anak muda, masih kecil Mas Aziz. Anak kecil bandel kan, karena itu salah satu faktornya kita nggak punya uang. Faktor ekonomi berarti Mas Aziz ya. Faktor ekonomi, mau beli
anak-anak dulu kan zamannya Betul. Tamiya tuh. Beyblade Iya, ya kan. udah kita nggak punya. Iya, udah. Nggak punya. Akhirnya apa? Solusi utamanya ya ke sawah. Karena di Sawah. kampung kan, Heeh. jadi kita ke sawah ngambil padi. Oh iya. jual lagi. Oh gitu Mas Ajis. Sempat ngerongsokan juga gitu. Jadi Oh sempet ngerongsokan mulung? Iya, mulung Oh. gitu, mulung. Ya aqua itu buat dijualin. Kelas berapa tuh Mas? Ya, masih SD bang. Masih SD kecil. udah mengut-mengutin aku Iya, waktu itu. Terus kita pernah kerja di packingin apa namanya kerupuk. Oh iya Nah, packing tahu kerupuk. saya. Di orang kampung kan. SD tuh ya Mas? SD itu karena kita kan butuh jajan. Bang. Betul. Ya, Tapi dulu kan- kakek nenek gimana tuh Mas? Ngeliat Mas Ajis maksudnya sampai mulung, sampai kerja di Iya. usia yang sebelumnya. Kakek dan nenek itu nggak ada yang tahu bang. Oh gitu. Iya. Kakek nenek gak ada yang Nggak tahu. ada yang tahu saya sampai jualan es unyil. Es unyil. Es unyil kan zamannya dulu tuh. Oke. 9 bulan kan ada. Saya tahu. Kita keliling ke Iya. sawah Iya. gitu. Ya untuk supaya bisa beli Bertahan makanan, hidup ya, Mas, ya? bertahan hidup. Heeh. Biar sama kayak teman-teman yang lain gitu. Betul lah. Kalau anak-anak lain kan bisa langsung dibeliin sama orang tua Iya, kan. kita cari sendiri gitu. Betul banget. Pengen sesuatu cari sendiri gitu. Nah ini teman-teman, ini bener-bener ya saya baru tahu nih. Karena Mas Ajis sebelumnya nggak pernah cerita walaupun dia udah lama jadi seller nih, seller florisman ya. Udah setahun nih Mas ya jadi seller florisman ya. Hampir setahun. Hampir setahun ya. Ternyata hidupnya ya nggak kalah menyedihkan sama saya gitu loh, ya kan? Jadi kalau teman-teman yang udah follow florisman sejak lama pasti tahu cerita saya Mas Ajis. Nah ini ternyata cerita sellernya nggak kalah inspiratif gitu loh, ya kan? Kalau saya dulu nggak pernah Mas mulung, saya itu cuman ngamen. Iya, iya. Saya ngamen terus sama jualan asong, tahu sih asong kan? Iya, tahu. Ya kan? Keliling jalan. Iya, keliling jalan itu kan di razia sama Satpol PP. Nah, kalau saya orang miskin kota, Mas Ajis ini miskin desa kayak gitu. Ya kan kita ini kalau miskin desa, kalau miskin kota kayak gitu Mas. Jadi miskinnya saya tuh ya memang di terminal gitu. Iya. Kalau Mas Ajis kan di desa tadi kan. Di apa lubung pangan gitu kan, di lubung padi ngambilin padi orang. Saya baru tahu tuh Mas. Ternyata anak-anak desa kayak gitu Mas. Kayak gitu, iya. Bandelnya tuh kayak gitu ya. Kayak gitu badannya. Kalau anak kota enggak Mas, nyolong itu dia. Kayak gitu ya. Ya, itu lagi-lagi karena faktor ekonomi ya. Iya. Sebenarnya tadi Mas Ajis ini mungkin sebagian besar orang-orang yang pernah jadi korban perceraian juga termasuk saya itu ya pernah mengalami fase itu Mas, fase paling sulit di hidupnya karena ya kita nggak bisa minta uang sama siapa-siapa. Betul. Betul ya Mas Ajis ya. Oke, nah jadi udah ketangkep nih alasan Mas Aziz ya akhirnya kenapa bisa jadi orang hebat kayak sekarang gitu loh. Nah Mas Ajis bisa diulang lagi nggak Mas Ajis tadi soal motivasi bisnis nih Mas, ya kan? Mas Ajis sekarang udah nikah ya berarti? Sudah. Punya anak Mas? Punya satu. Punya satu ya. Nah memulai bisnis itu kan tahun 2018 itu udah nikah belum? Sudah. Udah nikah. Udah nikah. Nah motivasi Mas Aziz buat berbisnis tuh apa? Apakah memang karena udah ngerasa jadi kepala rumah tangga atau gimana Mas? Bisa diceritain nggak? Ya, karena waktu itu kan penghasilan saya sebelum gabung di bisnis ini kan pas-pasan. Iya. Hanya cukup untuk 1 bulan berikutnya gitu. Oke. Sedangkan saya berpikir saya harus punya tabungan. Saya pengen beli sesuatu yang bisa saya beli gitu. Oke. Nah, akhirnya saya coba beranikan diri untuk memulai bisnis. Dan Memulai alhamdulillah beberapa bulan setelah saya belajar bisnis itu saya udah bisa mulai menabung gitu, Bang. Udah bisa mulai menabung? Iya, udah mulai bisa Oke. menabung dan bisa membeli sesuatu yang istri inginkan. Gitu. Apa contohnya? Ya contohnya misalnya motor gitu kan. Motor, ya? Iya, jadi waktu kita pertama nikah itu kan belum punya motor sendiri. Oke. Iya, jadi Oke, terus, Mas? istri itu berkeinginan pengen beli motor. Pengen beli motor. Iya, kita sebagai laki malu dong. Betul Ya banget. kan? Kalau Iya. misalnya nggak bisa memenuhi. Iya. Kan? Akhirnya saya suruh sabar dulu, saya mau memulai berbisnis. Akhirnya Mulai berbisnis. tahun berikutnya alhamdulillah tercapai. Jadi pencapaian pertama Mas Aziz dalam berbisnis itu adalah Mas Aziz bisa beli motor. bisa beli motor. Karena memang berbisnis. itu permintaan dari istri Iya, ya. betul. Oke. Nah dulu berarti nggak punya motor Mas Aziz? nggak punya dulu nggak punya. Kemana-mana kalau mau pergi-pergi gimana tuh? Kalau di kampung kan ada orang tua, orang tua punya motor ya udah gantian. Oh, gantian. Pinjam, Iya, kita mau pinjam, kemana ya. pinjam. Oke. gitu, orang Isi tua. bensin gitu ya Iya. Mas ya. Tapi yang pasti Mas Aziz belum punya kendaraan ya. Pertama Iya, kali belum- memulai bisnis. Belum nih. punya. Oke. Tapi Mas Aziz yakin tuh bisnis bakal bisa ngasilin waktu itu? Yakin. Ada pernah nggak sih Mas ragu gitu loh maksudnya? Ragu artinya, aduh kalau gue bisnis kira-kira bakal sukses kayak gitu loh. Apalagi udah nikah loh Mas waktu itu. Enggak, karena saya berpikirnya begini. Saya kan udah punya nikah, Bang. Saya Iya. kan udah nikah nih. Iya. Nah, mau nggak mau otak saya harus muter, Pak. Betul. Gitu. Jadi motivasi saya adalah istri. Istri waktu itu Iya, motivasinya. istri. Sedangkan istri kan kita juga punya harapan pengen punya anak, punya ini kayak gitu, Bang. Jadi mau nggak mau ya harus berusaha lebih Betul. giat lagi Iya gitu, sih. Bang.
Dan sekarang selain motor apa aja mas yang udah dibeli mas dari hasil bisnis tuh? Dari hasil bisnis ya alhamdulillah semua udah kebeli bang. Udah kebeli ya? Iya alhamdulillah. Selain motor ada nggak bisa disebutin mas teman-teman? Selain motor ya udah bangun. Bikin ruko ya kemarin? Bikin ruko ya? Iya. Dekat rumah ya, oke. Bikin ruko sama ya beli untuk fasilitas kita berbisnis lah. Oke, fasilitas berbisnis. Laptop sudah kebeli semua ya mas? Kebeli semua alhamdulillah. Oke Mas Ajis, tadi kan Mas Ajis bilang Mas Ajis ini sama istri tinggal di Indramayu ya mas ya? Iya. Nah, dari Indramayu itu sekarang berarti Mas Ajis tinggal di daerah Bekasi. Nah, itu tahun berapa mas ngerantaunya? Tahun 2018 awal. 2018 awal ya, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ajis, yang bikin Mas Ajis memutuskan buat merantau dari Indramayu ke Bekasi, itu apa sih mas? Karena setahu saya mas ya, yang namanya ngerantau itu kan pasti ada alasan dan butuh keberanian juga. Mas Ajis juga pasti punya alasan, nggak mungkin dong tiba-tiba datang ke Bekasi, datang ke Jakarta, nggak tahu mau ngapain, apalagi bawa istri loh mas. Betul. Pasti Mas Ajis punya alasan. Nah itu alasannya apa gitu mas? Waktu itu kebetulan saya kan pernah sebagai guru privat juga bang. Guru privat. Okay. Jadi kebetulan ada panggilan dari Bekasi untuk ngajar di suatu lembaga namanya itu BUM. Namanya lembaganya BUM. Nama lembaganya itu BUM. Jadi berbagi untuk Muslim. Berbagi untuk Muslim. Berbagi untuk Muslim. Di lembaga itu diajarkan anak-anak muda Muslim ini untuk bisa berbisnis dan menghasilkan uang. Nah, bagaimana seorang Muslim harus menghasilkan uang? Harus bisa menghasilkan uang. Nah dari situ kan saya sebagai guru untuk mendidik agamanya, sedangkan anak-anak itu fokus di cari duit. Nah saya yang ngisi materi agamanya biar seimbang antara agama dan dunia. Jadi Mas Ajis awalnya agama. Jadi pas saya sebagai guru di situ banyak waktu kosong buat saya bang. Waktu kosong ya? Karena udah ngajar udah. Iya betul. Namanya guru kan? Betul. Ngajar udah. Akhirnya saya berpikir tuh, saya pengen juga gitu belajar, mumpung ada di sini. Iya. Jadi sambil menyelam, minum air gitu. Jadi saling berbagi lah. Saya ngajarin ilmu agamanya, ajarin saya juga cara berbisnis. Berarti di situ pertama kali Mas Ajis mengenal dunia bisnis. Betul. Oke. Nah, Mas Ajis berarti lumayan lama tuh Mas, 3 tahun yang lalu ya Mas Ajis pertama kali memulai bisnis. Itu karena awalnya adalah seorang guru ya? Iya. Nah Mas Ajis, dulu nih Mas, sebelum jualan Klorisman, berarti Mas Ajis memulai prakteknya itu dulu pernah ya jualan produk-produk lain juga ya Mas? Pernah. Di awal praktek bisnis gak langsung ketemu Klorisman kan? Iya betul. Iya. Nah itu dulu gimana Mas, cara jualannya? Apakah memang langsung online atau gimana tuh diajarinnya dulu? Karena saya kenalnya di dunia online waktu pertama kali bisnis bang. Akhirnya di BUM itu? Iya di BUM itu diajarin kan cara jualan online? Diajarkan cara jualan online, bukan offline waktu itu. Bukan offline ya? Karena di BUM ini, karena anak-anaknya kan nggak bisa offline. Iya. Jadi fokus di online. Mas Ajis juga ikut belajar waktu itu? Ikut belajar waktu itu. Oke. Nah, waktu itu Mas Ajis kan gabung di Klorisman itu tahun 2020 awal tuh ya? Nah, itu berarti kondisinya kan Mas Ajis daftar di yang modal ratusan ribu. Itu memang modalnya dari usaha sebelumnya Mas? Iya betul, dari usaha sebelumnya. Karena kita sebagai pedagang online ini kan harus selalu riset produk-produk yang sedang naik daun dan lagi bagus gitu Pak. Iya. Dan alhamdulillah menemukan Klorisman. Sampai sekarang ya Mas ya? Sampai sekarang masih bertahan. Masih konsisten ya? Iya. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, tanggapan istri sendiri ya Mas, ketika Mas Ajis memulai usaha tuh gimana Mas? Ya alhamdulillah istri mendukung suami apa yang dilakukan suami gitu. Mendukung ya berarti istri ya? Alhamdulillah saya dapat istri yang support, neko-neko. Waktu pertama kali saya datang ke Bekasi itu bang, tahu nggak punya apa-apa bang. Pas ke Bekasi? Iya beneran. Jadi tangan kosong lah tangan kosong lah. Teman-teman yang di Bekasi juga pas sudah tahu itu kan, ini istrinya Kang Ajis kok keren banget gitu kan. Datang ke Bekasi tanpa alas tidur. Kok mau gitu ya? Iya, mau tidur di kontrakan yang sepi. Iya, betul. Ya teman-teman banyak yang salut ya alhamdulillah gitu bang. Dapat istri yang nggak neko-neko. Betul. Nah berarti istri sejauh ini support ya Mas ya, dari awal Mas Ajis memulai bisnis. Tinggal di kontrakan kecil sampai sekarang akhirnya ya udah bisa beli apa yang istri mau dan Mas Ajis mau kan pastinya. Oke Mas Ajis, pertama kali nih Mas Ajis jualan Klorisman itu gimana Mas? Kan kata teman Mas Ajis nih barangnya memang bagus ya kan, produknya dicari sama banyak orang. Nah itu terbukti nggak di minggu pertama gitu loh? Misalnya Mas Ajis bisa laku berapa waktu itu pas minggu pertama? Terbukti bang. Terbukti ya? Terbukti. Berarti nggak bohong temennya ya? Nggak bohong. Jadi waktu minggu pertama itu saya mendapat
dapatkan ya bisa puluhan piece. Puluhan piece di minggu pertama Di minggu berarti pertama. ya? Dan itu yang bikin Mas Ajis akhirnya ketagihan? Iya betul, akhirnya saya perbanyak lagi jaringan. Perbanyak jadi, ya, iya, waktu jadi ya. saya optimasi ke website saya gitu Oke. kan. Saya taruh di marketplace saya. Oh, main SEO gitu ya Mas ya? Waktu itu masih main SEO. Main SEO, marketplace, Iya. semuanya dioptimasi tuh Mas. Betul. Dan tambah banyak dong, Tambah berarti banyak. nggak puluhan tuh Iya. minggu-minggu berikutnya ya? Minggu berikutnya akhirnya tambah banyak. Oke Sampai Mas sekarang. Ajis. Nah Mas Ajis bisa disebutin lagi nggak ke teman-teman nih? Mungkin teman-teman pengen tahu pencapaian terbaik Mas Aziz ya. Untuk omset ya Mas, itu di angka berapa Mas dalam 1 bulan? Alhamdulillah sekarang bisa nyampe hampir 30-an juta. Hampir 30 juta ya Iya. berarti ya? 30 juta sebulan. Oke, insya Allah ya 3 bulan lagi 100 juta Amin, Mas. amin, Amin ya. amin. Jadi teman-teman ini contoh yang saya bilang menginspirasi. Dulunya bandel, ya kan Mas Iya, Ajis ya? betul. Bukan lahir dari keluarga mapan, pernah apa sih? Bela-belain nih harus mencuri waktu masih kecil karena nggak punya uang, pernah jualan es, ya kan? Pernah jadi pekerja di usia yang sebelumnya Mas Ajis belum bekerja dan sekarang ternyata pencapaiannya hampir 30 juta. Itu bukan pencapaian yang kecil loh Mas. Iya. Orang yang bekerja aja cuma menghasilkan 3-4 juta per bulan kayak gitu kan. Nah ini Mas Ajis bukan main pencapaiannya gitu loh, dari dulu ceritanya pas kecil sampai sekarang. Jadi ini yang saya maksud Mas Ajis, kenapa nambah program di BTS, karena memang saya selalu percaya orang-orang kayak Mas Ajis dan orang-orang sukses yang sekarang saya lihat itu pasti punya pengalaman pahit dan cerita menarik ya kan dibalik kesuksesannya gitu loh. Nah makanya dan video ini ya cerita dari Mas Ajis ini yang membuktikan gitu loh kalau Mas Ajis memang nggak mudah perjalanannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen sukses tapi mau gampang ya ke laut aja gitu ya Mas ya. Jadi kan Ya, betul. nggak mungkin sukses itu gampang. Kalau sukses itu gampang semua orang bisa sukses, bener nggak Mas? Kayak gitu loh. Hampir 30 juta gitu loh. Coba teman-teman renungkan kayak gitu ya. Berapa yang bisa teman-teman hasilkan saat ini? Kalau memang ternyata memang masih kurang ya harus berani take a risk, ambil resiko kayak Mas Ajis sekarang kayak gitu loh. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, oke deh Mas Ajis, itu hebat banget pencapaiannya Mas. Saya salut lah sama Mas Ajis. Nah, untuk menuju ke sana Mas Ajis ya kan. Mas Ajis kan pasti mengalami proses nih Iya. ketika jualan Klorisman. Suka dukanya ketika jualan Klorisman itu apa sih Mas? Ya sukanya itu pas lagi Rame ya? Pas lagi rame. Banjir orderan. Banjir orderan. Ya, sampai capek tuh Mas ya packing. Capek. Nah itu beberapa kali saya lihat kan capek Mas packing. Orang-orang capek karena sepi orderan, nih Mas Iya. Ajis rame orderan capek packingnya gitu. Ya alhamdulillah kalau lagi rame kan kita bisa jalan-jalan, Betul, bisa iya. beli sesuatu. Cuannya banyak lah. Cuannya gitu, Mas. banyak gitu kan. Kalau lagi sepi ya kita naikin lagi gitu. Naikin lagi, ya. Kita berarti kan harus ada Strategi. Ada strategi yang kurang Optimasi gitu. lagi, Harus gitu. dioptimasi lagi dan sebagainya gitu. Oke, selama ini jualan lewat apa Mas Ajis? Marketplace sama website, Bang. Marketplace sama website Iya. berarti. Dua hal itu aja yang dioptimasi Iya, ya. betul. Berarti sedang menuju ke jualan offline juga nih Mas. Sedang Betul. berusaha Lagi- buat belajar juga ya. Lagi belajar ke offline. Ke offline Iya. ya. Baru teman-teman tuh yang ditawarin. Teman-teman. Oke, udah ditawarin tapi Mas teman. Sudah. Ada yang udah pakai? Ada sudah yang pakai. Gimana responnya? Suka nggak? Suka. Suka ya. Suka. Oke Mas Ajis. Nah, saya pengen tanya ke Mas Ajis strateginya nih Mas. Mungkin bisa share ke teman-teman ya. Kalau tadi nih, misalkan yang main marketplace ini kan juga banyak ya Mas. Iya, betul. Artinya sampai kita menjadi seller yang benar-benar unggul di Mas dari konteks misal Mas Ajis jualan di Lazada aja Iya. misalnya. Itu tipsnya apa sih Mas? Singkat aja gitu, singkat aja ke teman-teman. Misalnya rajin optimasi, jangan malas buat posting. Iya. Kalau pembeli beli yang harus langsung dikirim, nggak boleh ditantarin. Yang Mas Ajis lihat itu jadi masalah buat banyak orang. Yang buat mereka akhirnya jadi sepi orderannya gitu loh. Tipsnya dong Mas buat teman-teman nih strateginya gitu. Tips sederhana untuk yang main di Lazada, terutama marketplace Lazada, minimal sehari itu posting 5 produk 5 produk ya, per Ya, hari. Oke. per hari. Karena algoritma Lazada ya begitu, dia selalu membaca apa keaktifan dari toko kita. Oke. Nah, toko kita aktif apa enggaknya dilihatnya dari situ. Upload aja Klorisman, tinggal dibolak-balik aja judulnya. Oke. Nah, judulnya, fotonya yang penting berbeda ya. Misalnya dari 5 kata kunci itu dibedain aja. Misalnya produknya 4 sabun 40 gram, ya tinggal judulnya aja dibalik-balik. Betul, iya. Dibolak-balik lah, gambarnya juga diedit-edit sedikit, jangan sama. Judulnya apa tuh Mas yang menarik tuh Mas? Kira-kira yang bikin clickbait gitu loh. Nah, ya, Viral gitu kan? enggak. Produk Biasanya Kloris yang gitu. menarik di customer itu ada promo-promo, misalnya promo di awal produk atau di awal keyword ya, Oke. di awal kata kunci atau di akhir. Yes. Misalnya promo, diskon, gratis ongkir dan sebagainya. Bisa COD Bisa gitu COD Mas. ya? kayak gitu. Karena customer itu melihatnya, ini bisa bayar di tempat nih. Nah, Oke. ini aja. Gitu.
Jadi customer tuh ngelihat kemudahan ya mas Kemudahan, ya? iya. Nggak pengen dibikin ribet lagi. Iya ya? betul. Nah, tadi kan mas Haji sempat bilang tuh rajin-rajin posting. Berarti kalau Lazada ini memang beda sama Shopee ya mas ya? Ya. Kalau Shopee itu kan satu kali posting, ya paling selebihnya kan dioptimasi aja, dinaikin, ya kan, diiklanin. Kalau Lazada nggak begitu berarti mas? Kalau Lazada nggak begitu. Oh, mirip-mirip kayak Facebook gitu dong mas? Ya Berarti betul. Yang penting aktif di Lazada. Berarti satu akun tuh bisa memposting banyak produk tuh? Bisa. Karena Untuk setiap yang- hari dia harus iya, update gitu. Karena lebih banyak kalau di Lazada itu kan batasnya untuk seller-seller yang baru sampai 500 produk. 500 produk. Kalau dia udah mencapai 180 orderan per bulannya, Oke. dia bisa ngupload sampai 20.000 produk. 20.000 produk? Iya, Oke. batas sekarang itu sampai 20.000 produk. Oke. Kalau dulu kan masih bisa sampai 30-40 Nah, ribu. oke. Riwayat transaksinya gimana mas sekarang di Lazada dan di toko? Udah ribuan belum? Riwayat transaksi mas Haji tuh? Ya alhamdulillah, udah Sampai lebih. ribuan? Nah, untuk bulan ini alhamdulillah toko saya bisa menghasilkan 200 juta. Bang. 200 juta? Woi, serius mas? Satu Luar bulan. biasa, keren banget ya mas Ajis ya. Jadi itu teman-teman itu pencapaian. Ini saya kaget banget nih mas, excited ya. 200 juta dalam Satu bulan. satu bulan. Satu bulan tuh 30 hari mas ya? 30. Bukan 1 tahun nih ya? Bukan. Luar biasa. Jadi teman-teman terpercaya nih, ya kan? Nah mungkin Mas Ajis bisa kasih tahu juga mas. Nanti buat teman-teman yang lihat video ini nih, kalau pengen beli Chlorospen di daerah Bekasi terutama mas ya, ataupun Jabodetabek, Mas Ajis tinggal di Bekasi mana sih mas? Di Bekasi Utara. Bekasi Posisinya Utara. Di Kaliabang Tengah, dekat Maracas Square ya. Deket Maracas Square. Ya, betul. Kaliabang itu kecamatan ya? Kelurahan. Oke. Kecamatannya Bekasi Utara. Kecamatan Bekasi Utara, kelurahannya Kaliabang Tengah. Kaliabang Tengah. Nah buat teman-teman di daerah Bekasi, ya kan? Seller-seller kami juga ada ya selain Mas Aziz di Bekasi, tapi teman-teman diperbolehkan kalau pengen pesan ke Mas Aziz dan seller-seller di Bekasi. Mas Aziz ada di Kaliabang, di Bekasi Utara. ya kan? Jadi buat teman-teman yang pengen beli produk ke Mas Aziz bisa langsung ya ke Mas Aziz. Instagramnya juga ada Mas Aziz ya? Ada. Apa nama Instagramnya Mas? Mungkin bisa dikasih tahu nanti biar kelihatan di sini. Instagram Mas Aziz. Oh, Instagram pribadi apa jualan? Instagram Kloris aja yang khusus Oh. Kloris, mau pribadi ataupun Ya. jualan Kalau terserah Mas ini Aziz. untuk Instagram Kloris ada klorisman_kota Bekasi. Klorisman_kota Bekasi ya. Jadi nanti teman-teman kalau pengen pesan lewat IG bisa Ya, juga nih bisa, kontak bisa. lewat situ. Ya. Kalau Instagram pribadinya Mas? Kalau Instagram pribadi m_aziz91. m_aziz91 Ya. ya, oke. Jadi tuh teman-teman yang pengen cobain produk Klorisman atau belajar gimana cara bisnis bareng Klorisman bisa ke Mas Aziz kayak gitu ya. Tadi kita udah denger nih cerita dari Mas Aziz yang inspiratif banget ya, merangkak dari bawah, dari orang yang memang tidak punya apa-apa sampai bisa kebeli barang yang dimau seperti motor, punya omset bagus dari ratusan ribu, jutaan, akhirnya sampai sekarang ratusan juta ya Mas ya. Nah Mas Aziz sendiri ini sebenarnya Mas dalam hidup Mas Aziz, prinsip yang Mas Aziz pegang tuh apa sih Mas? Karena setiap orang tuh pasti punya prinsip dalam hidupnya. Dan saya pengen Mas Aziz bisa kasih tahu ke teman-teman biar bisa jadi pembelajaran buat semua kayak gitu. Prinsip yang saya pegang itu dari pas saya pendidikan di pesantren, saya pernah mendengar kata-kata dari guru itu kullu godin to'amun, bahasa Arabnya gitu. Oke. Artinya dalam bahasa Indonesia itu setiap hari esok itu pasti ada makanan. Jadi tidak mungkin dong kita tidak bisa makan, karena waktu bayi aja kita sudah bisa makan, apalagi udah besar, udah bisa bekerja, punya tenaga gitu. Itu yang prinsip yang selalu saya pegang sampai sekarang, Bang. Jadi alhamdulillah, insya Allah lah kalau kita paham tentang akhirat, dunia itu kita bisa cari, Bang. Gitu. Oke, jadi prinsipnya berarti tadi Mas ya, Iya. jangan takut Jangan takut tidak makan tidak makan. Iya. Oke. Dan dekatkan diri pada Allah. biar Biar dunia mendatangin kita. Oke, jadi kejarlah akhirat, Iya. maka dunia akan menghampirimu Betul. kayak gitu ya. Oke, menarik banget ya prinsip hidup yang dipegang sama Mas Aziz. Jadi ini pasti bisa jadi motivasi juga Mas buat teman-teman di luar sana, terutama seller-seller Klorisman yang mungkin sekarang masih jadi seller juga, Iya. cuman masih takut nih Mas. Betul. Takutnya bisnisnya gagal. Apalagi yang masih jadi bekerja ya Mas ya, Iya. masih jadi seorang karyawan tuh pasti kan takut yang namanya harus resign karena resikonya besar sekali gitu loh. Mas Aziz kan ini contoh yang berhasil gitu loh. Ada ketakutan-ketakutan dari mereka kayak gitu loh. Nah, jadi Mas Aziz, saya pengen Mas Aziz ngasih motivasi nih ke teman-teman yang lagi berjuang saat Iya. ini, terutama yang memang mereka berjuang di bidang bisnis nih Mas. Nah, pesan Mas Aziz apa sih Mas buat mereka yang baru berusaha di bidang bisnis? Mas Aziz sudah 3 tahun, saya anggap sudah berpengalaman. Buat mereka yang baru mulai sebulan, 2 bulan, tips dari Mas Aziz itu apa sih buat teman-teman? Pertama tips untuk yang belum nikah ya. Yang belum nikah itu
tipsnya gas aja dulu. Gas dulu ya, Iya, gas gaskan aja dulu. gitu ya. Hilangkan rasa-rasa egois atau malu atau apa. Toh kita lagi sendiri, Betul. gitu kan? Nggak ada yang kita takutin. Misalnya takut nggak bisa ngasih makan istri atau apa, itu buat yang masih jomblo ya atau masih sendiri. Jadi gas aja dulu. Nah, buat yang sudah beristri tapi atau yang berkeluarga tapi omsetnya masih standar atau biasa-biasa aja atau segitu-segitu aja, tingkatkan pengetahuan tentang berbisnis. Jadi jangan malu untuk bertanya sama suhu-suhu, terutama sama CEO Glorisman ini kan, banyak ilmunya. Jadi sesama teman nggak apa-apa, jangan malu. Ya, toh itu juga buat masa depan kita juga, Bang. Buat masa depan. Iya. Oke. Jangan mudah kenyang. Betul. Ya, sampai kapanpun ilmu itu tak akan habis, Bang. Betul. Ya, jadi kalau ilmu Allah itu ibaratkan tetesan dari air laut itu, Bang. Oke. Tetesannya doang, Bang. Ilmu masih banyak, Bang. Iya, samudra ya Mas ya. Samudra, gitu. Ilmu yang kita punya itu masih Masih setetes setetes ibaratnya. ya, Bang. Jadi Oke. jangan mudah puas. Jangan mudah puas. Oke, nah itu bagus banget ya teman-teman ya. Tips yang pertama tadi dari Mas Ajis ya, buat yang belum nikah, mumpung belum punya tanggungan, lebih baik dimulai dari sekarang. Ya. Kalau rugi juga ditanggung sendiri, betul ya Mas ya? Betul. Gak ngerugiin siapa-siapa. Yang kedua, buat teman-teman yang sudah menikah, udah punya anak, tingkatkan diri, kualitas diri. Jadi jangan puas sama ilmu yang didapat. Mentang-mentang sudah besar, mungkin jadi nggak mau belajar lagi. Ya, betul. Mas Ajis ini salah satu seller yang paling rajin ikut mentoring nih sama saya dan teman-teman Glorisman official gitu teman-teman. Jadi tiap akhir pekan ya Mas ya dulu ya kita ya di tahun lalu sering ya ikut mentoring segala macam. Nah, oke Mas Ajis, tadi kan Mas Ajis sempat cerita ibu tuh pernah jadi seorang TKW Mas di Ya, Taiwan. Menurut saya adalah hal yang nggak gampang Mas, menjadi seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga harus kerja sampai ke negeri orang cuma buat membesarkan anak-anak, termasuk Mas Ajis waktu itu ya anak-anaknya gitu loh. Nah pasti Mas Ajis kan punya kesan tersendiri dong terhadap ibu Mas Aziz ya, terhadap orang tua Mas Aziz, karena itu bukan perjuangan mudah. Sekali lagi saya bilang Mas, yang laki-laki pun belum tentu mau loh kerja di negeri orang. Nah tapi Mas Aziz punya ibu yang mau Mas melakukan hal itu untuk Mas Aziz. Nah gimana sih Mas Aziz melihat ibu Mas Aziz sekarang? Di mata Mas Aziz itu ibu orang yang seperti apa gitu? Alhamdulillah ibuku atau mamah ya, saya manggilnya mamah enak ya. Mama itu orangnya yang sangat sabar dan orangnya pekerja keras, Bang. Bekerja keras. Iya, pekerja keras, dan sampai saat ini alhamdulillah masih mengizinkan saya untuk berpetualang. Meskipun mama itu pengen ditemenin. Ya, mama itu kan sampai saat ini pengen ditemenin sama anak-anaknya gitu, Bang. Dan terima kasih banyak untuk mama yang masih menyayangi Aziz sampai saat ini. Mudah-mudahan mama selalu sehat dan ridhoi saya untuk menjadi orang yang sukses, Mas. Amin. Amin. Ya, jadi memang Mas Aziz ini punya orang tua yang hebat ya. Dan sampai sekarang berarti Mama di kampung Mas? Ada di kampung. Ada di kampung ya. Pengen nggak suatu saat tinggal sama Mama Mas? Pengen, jelas dong. Cita-citanya pasti bakal bawa Mama ya? Cita-citanya pasti kembali ke orang tua. Kembali ke orang tua. Iya. Atau orang tua yang Mas Aziz ajak ya? Iya, betul. Ke Bekasi. Ada target dong ya Mas ya? Ada. Oke deh Mas Aziz. Semoga kesampaian. Saya doakan Mas. Semangat buat Mas Aziz. Amin. Oke teman-teman ya. Jadi tadi teman-teman udah dengar motivasi Mas Aziz dalam berbisnis adalah, pertama adalah orang tua, yang kedua adalah istri dan anak yang sekarang ada di rumah gitu loh. Mas Aziz memulai kehidupan bukan dengan kondisi yang memang sudah lahir sebagai anak yang orang kaya. Tapi Mas Aziz pernah hidup susah, pernah ada di titik terendah. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang mungkin merasa kok masalah terus di hidup teman-teman, ya teman-teman bisa mendengar cerita dari Mas Aziz ini. Luar biasa ceritanya, saya pun gak menyangka karena walaupun Mas Aziz sudah 1 tahun bergabung jadi seller, saya hanya tahu cerita di permukaan aja. Ternyata setelah didalami banyak ya cerita yang nggak saya tahu, dan itu benar-benar menurut saya orang kalau dengar ya wajib banget tuh yang namanya standing applause. Jadi kisah hidup Mas Aziz itu layak banget untuk ditepuk tanganin sama orang banyak gitu loh. Karena itu hebat banget dan saya sangat respect terhadap cerita Mas Aziz. Sekarang Mas Aziz sudah dikategorikan sebagai top seller, salah satu top seller di Glorisman dengan penghasilannya yang sudah besar sekali. Bahkan tadi di Lazada di tokonya Mas ya, bulan ini ya angka ratusan juta kayak gitu teman-teman. Semoga terus meningkat ya Mas ya dari segi omset dan penghasilan di Glorisman kayak gitu kan. Dan semoga sukses buat Mas Aziz. Sebelumnya dari saya makasih Mas Aziz sudah mau datang ke program BTS ini ya.
Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Dan ingat pesan Mas Ajis teman-teman, buat yang masih jomblo, jangan takut memulai bisnis, mumpung belum ada tanggungan dan kalau rugi pun ditanggung sendiri. Yang kedua, buat yang udah nikah, terus tingkatkan diri, jangan pernah merasa puas, biar teman-teman dapat omset bisnis lebih besar lagi. Terakhir, dari saya, mengambil kesimpulan dari Mas Aziz, jangan lupa dekatkan diri kita kepada Allah, karena ketika kita mengejar yang namanya akhirat, maka dunia akan menghampiri kita. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di video ini. Silahkan kalian coba ambil kesimpulan, apa yang bisa kalian ambil pelajaran hidup dari Mas Ajis ini. Oke teman-teman, sampai berjumpa di program BTS berikutnya. Salam pebisnis muda.